Sesi terakhir barangkali saya diberi judul Islam Wasatiyah. Siapa yang pernah dengar istilah Islam Wasatiyah? Ada yang bisa mewakili saya untuk membicarakan Islam Wasatiyah? Bapak, adik-adik sekalian, pria, apa yang tergambar kalau dalam ilmu mantik itu? Kita kalau membicarakan sesuatu harus ada tasawur dulu dalam pikiran kita. Kalau kita ngomongin martabak itu harus sudah tergambar martabak. Jangan nanti kita ngomongin martabak tapi ngejelasinnya selain martabak. Kalau mau ngomongin kue bolong, maka kita harus tergambar kue bolong yang sampai ketuker sama donat, nanti berbahaya. Kita waktu di pesantren diajarkan untuk kritis. Jika kita membicarakan sesuatu, maka harus tasawur di dalam pikiran kita. Setelah itu baru kita bisa menginjak pada taraf selanjutnya, namanya tasdik. Kira-kira yang mau mewakili saya untuk berbicara Islam Wasatiyah yang tergambar apa? Ini siapa nih? Yang dekat bapak nih, paling pojok laki-laki. Tapi bukan yang ono. Ya ono boleh yang pojok no. Siapa namanya? Bapak lupa. Iya, paling pojok. Ya pakai jaket. Ya, siapa namanya? Bapak lupa. Oh iya. Besok juga lupa lagi. Iya, silakan. Pernah mendengar Islam Wasatiyah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Kiai. Menurut saya Islam Wasatiyah itu Islam pertengahan, berkaitan dengan moderat, adil, tidak memihak pada ekstremis kiri maupun ekstremis kanan. Jadi menurut perspektif saya yang disebut dengan Wasatiyah itu ya moderat, berada di pertengahan, seperti itu. Oke, terima kasih. Sebelah kanan dari Ibu ada yang mau menambahkan? Ibu Iim mau menambahkan tentang Islam Wasatiyah setelah baca-baca makalahnya? Silakan. Yang ini nih, Bang Jemi. Ya, yang ini apa yang pernah tergambar supaya kita nanti ngomonginnya enak. Waalaikumsalam. Menurut saya dari baru baca-baca kayak Islam Wasatiyah itu Islam yang bersifat di tengah, netral, tidak konservatif dan tidak juga modern, bisa sangat pas untuk di negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45 yang bersikap Islam Nusantara. Demikian Pak Kiai, terima kasih. Terima kasih untuk dua orang. Jadi pernah dengar kata wasit? Itu akar-katanya dari bahasa Arab juga, dari kata wasat. Pernah kalau ada perlombaan itu selalu ada apanya? Ada wasit. Kira-kira tuh wasit tuh dia jadi wasit, hafal nggak tentang aturan-aturan permainan? Ada nggak yang wasit dia jadi wasit tapi nggak hafal aturan permainannya? Dia ditunjuk sama orang, bapak jadi wasit, tapi dia nggak ngerti aturan mainnya. Ada nggak kira-kira? Menurut pengalaman orang dijadikan wasit, kemudian dia nggak ngerti aturan permainan, tapi dia diangkat wasit. Ada nggak kira-kira? Dan kalau itu ada, kira-kira kejadiannya gimana tuh permainan? Ya bisa udah berantem lah, tawuran, main bola, seorang wasit dia pasti ngerti mana ketika offside,
mana komerte, kemudian tendangan pojok dan seterusnya. Itu wasit. Jadi wasit itu bukan pertengahan nonton. Jadi jangan salah gambaran wasit itu di tengah nonton ngeliatin. Kita ini kata Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Itu jadi wasit. Kalau ada yang agak ke kanan, prit. Ada yang ke kiri, prit. Tahu kanan kirinya kira-kira perlu ilmu? Ya, sangat perlu. Ini yang paling berat, menjadi orang-orang muslim yang wasatiyah. Jadi gak gampang menjadi wasatiyah. Sekarang baru kita coba telusuri akar kata ini. Dari bukan wasa ya, dari wasato. Akar katanya wau, si, dan to. Dari akar kata ini kemudian timbul kata wasit. Dari kata ini kemudian dalam Al-Quran timbul al-wusta, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Bersama akar katanya al atau waw sin to. Sekarang kita coba telusuri akar kata ini atau bentukan kata-kata ini dalam Al-Quran. Nanti saya berharap adik-adik sekalian punya buku yang namanya Mu'jam Quran, ya, Al-Fadil Quran. Itu sama dia dengan Fathur Rahman untuk mencari akar kata dalam Al-Quran. Atau kalau mau canggih kalau sekarang ya ada programnya di apa, biasa kita di aplikasi mencari akar kata. Tapi pengalaman lebih enak baca bukunya. Jadi kalau kita telusuri akar kata wasaqo itu terulang di dalam Al-Quran itu 5 kali dengan 4 tempat di dalam Al-Quran. Itu ada pengulangan 2 kali dalam surat Al-Baqarah, 2 kali. Pertama dalam kata wasatan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Lalu kemudian yang kedua di Al-Baqarah, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Yang menarik. Jadi kalau dalam Al-Quran kita agak lebih fokus tentang wasatiyah, karena diambil dari kata wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Lalu kemudian dikasih ya nisbat, jadi wasatiyah. Ada yang nisbat di situ, jadi orang yang di pertengahan secara bahasa. Cuma dalam artian pertengahan bukan jadi penonton. Nanti kita lihat dari kata al-wusta atau dari kata wasat ini, kalau kita buka tafsir misalnya, saya buka di sini ada tafsir Marwazi misalkan tentang umatan wasat. Al-wasato ay al-adlu wal khiyar. Yang namanya wasat itu adalah al-adl wal khiyar, adil dan terpilih. Nanti ada 2 sisi dari yang pertengahan itu. Wa ziyadatu ala dzalika ifratun. Kalau berlebihan dari yang wasat itu maka disebut ifrat. Kita anggaplah kanan. Nanti ini melebar nih pola pemikiran ini kepada apapun yang kita dapati. Nanti kita berbicara tentang pemikiran di dalam Islam itu selalu gitu. Ada yang ke kanan, itu namanya apa tadi? Ifrat. Wa naqsu anhu tafridun. Dan kalau kurang anhu dari pertengahan itu maka disebut tafrid. Kita anggap kiri. Jadi kalau kanan apa tadi? Bahasa Arabnya ifrat. Kalau ke kiri tafrid. Nah, kita diharapkan
dalam berpikir, kembali kepada pola pikir. Betulnya kalau dalam bahasa Al-Quran, wasatan itu menjadi sifat dari umat, bukan dari agama. Kalau agama bahasa Al-Quran itu sifatnya qayyiman, teguh, kiaman, paguh. Jadi sebetulnya yang ada tafrid dan ada ifrat bukan Islamnya, tetapi pemahaman. Jadi bukan Islamnya sebetulnya, tetapi pemahaman tentang Islam. Ada yang tafrid. Tadi kalau tafrid itu kurang dulu ya, kurang. Ada yang lebih ekstrim kanan, ekstrim kiri. Kita pengen wakadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, cara berpikir yang tengah-tengah. Karena kita ambil dalam praktek, dalam sejarah pemikiran Islam. Misal ada konsep takdir. Dalam pemikiran takdir itu ada orang yang berpendapat bahwa takdir itu sudah ketetapan Allah. Aktivitas manusia tidak dinilai, tidak akan berubah apa-apa. Ada yang berpendapat bahwa di alam dunia ini yang menentukan adalah usaha kita. Nanti ada yang tengah-tengah, Asy'ari. Dia punya konsep kasar, berusaha sungguh-sungguh, tapi kalaupun berhasil tidak pernah mengidentifikasikan bahwa itu karya pribadinya, tetapi ada pertolongan Allah. Itu namanya wasatiyah. Dalam pemikiran takdir ada Jabariyah, ada Qadariyah, tapi ada yang tengah-tengah, Asy'ariyah. Dia percaya dengan ketetapan Allah, tapi di samping itu dia punya konsep kasar. Racun, susuk, saya kira-kira milih mana? Racun, susuk, saya kira-kira milih mana? Takdir saya kira-kira mana? Siapa yang menentukan milih racun atau susuk? Allah atau saya? Racun, susuk, kira-kira takdir saya milih racun atau milih susuk? Masa nggak ada tahu? Kalau ada kasar, dengan logika yang saya pahami, dengan ilmu yang saya miliki, pasti saya milih susu. Ketika ini saya milih susu, ini bukan legitimate saya pintar, tetapi ini adalah bimbingan Allah, sehingga saya bisa memilih susu. Itu namanya Asy'ari. Dia percaya dengan takdir, tapi ada usaha maksimal. Itu dalam teologi kami. Karena kita bernegara, ada paham pan-Islamisme bahwa orang dibatasi itu bukan dengan national state, bukan dengan batas daerah, tetapi dibatasi dengan la ilaha illallah. Ini kelebihan atau kekurangan? Kalau pada generasi awal, ya wasatiyah. Karena pada saat itu belum ada konsep orang bernegara. Tetapi orang menguasai negara pada saat sebelum abad-abad 18 itu adalah kekuatan angkatan perang. Siapa negara yang punya kekuatan perang kuat, pasti dia menjadi negara besar. Makanya kalau kita lihat dalam sejarah sahabat, betul-betul ke Eropa dan seterusnya dengan perang. Dan memang pada saat itu orang belum dibatasi dengan daerah. Pada saat itu pemikirannya itu wasatiyah. Tetapi setelah orang dibatasi dengan state, national state dengan batas daerah, maka paham la ilaha illallah itu agak susah. Berarti dia sudah agak kelebihan. Tadi kelebihan ifrat atau tafrid? Ifrat. Ekstrim kanan. Ada orang yang nasionalisme. Orang cuma dibatasi oleh batas daerah, national state. Ini juga sama, ekstrim kiri. Masuk ulama-ulama Indonesia. Hubul waton minal iman.
Ini namanya wasatiyah. Tidak terlalu dia membatasi dengan la ilaha illallah dan Islam. Kenapa? Karena sangat sulit sekali sekarang itu, karena sudah ada aturannya. Daerah ini kita nih, kalau zaman dulu Indonesia sangat bisa sekali menguasai Brunei Darussalam, sangat bisa sekali. Kita negara besar, kita ngecengin rame-rame juga kelolok Brunei. Tetapi kalau kita sekarang kita caplok jadi bermasalah karena sudah melanggar aturan dari PBB, bahwa orang semua punya daerah masing-masing, walaupun sebesar apapun negara tidak bisa sekarang mencaplok. Yang nasionalis itu juga begitu, terlalu over. Jadi yang kemudian yang menjadi wasatiyah dalam pemikiran bernegara adalah orang-orang yang merasa bahwa kita dibatasi dengan la ilaha illallah dan seterusnya sebagai sesama muslim, dan juga begitu juga dengan cinta negara, itu menjadi tanda-tanda keimanan kita. Itu pertengahan. Banyak sekali kita contoh-contoh. Nanti kalau kita lihat fikih, misalnya Imam Malik, orang masyhur, menjelaskan beliau itu cara berpikirnya adalah bil nakal, hadis dan seterusnya. Lalu kemudian kita diajukan orang dengan Abu Hanifah, akal. Datang Imam Syafi'i, perbandingan antara nakal dan akal. Itu namanya wasatiyah. Jadi yang akan berkembang nanti besar pasti orang-orang muslim yang punya pemikiran wasatiyah. Cuma ada sekalian, pemikiran wasatiyah itu nggak sesederhana ada di tengah, nonton, surat, itu nggak bisa. Wasatiyah kalau dalam pengertian beberapa tafsir tentang wasatoh, dia duduk di tengah tapi dia bisa menjadi penghubung antara ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Itu yang paling berat. Makanya dalam praktek sekarang orang-orang yang dihajar habis-habisan, ada ekstrem kanan, ada ekstrem kiri. Mau PKI dimarah-marahin, sama orang Islam beneran juga dimarah-marahin. Tugas orang NU di tengah, bisa ke sana untuk mereduksi kemari, juga bisa bergabung, jadi semua jadi bersatu. Itu yang susahnya wasatiyah. Perlu pemahaman, dan ini kita berharap sekali dengan pelajaran-pelajaran tentang bernegara dan seterusnya. Wasatiyah itu sangat membutuhkan keilmuan. Jadi sangat dituntut. Tidak bisa kita jadi Islam wasatiyah nonton, saya mah tengah-tengah aja lah, nggak ke sono, nggak kemari, tapi nggak ngerti tengahnya ngapain. Tapi wasatiyah tengah itu adalah dia menjadi penghubung antara ekstrem kanan dan ekstrem kiri, antara yang berlebihan dalam segala hal dengan orang yang kekurangan pemahaman. Kalau kita punya pemahaman begitu, berarti kita seorang muslim yang wasatiyah, tengah-tengah. Jadi jangan dianggap orang yang tengah-tengah itu nggak ngerti apa-apa. Wasit itu bukan jadi sembarangan dia wasit, dia nggak akan jadi wasit kalau dia tidak tahu aturannya. Orang-orang NU tidak bisa menjadi orang-orang Islam wasatiyah atau Muslim wasatiyah kalau dia nggak paham tentang berbagai macam hal. Makanya orang-orang itu harus dituntut betul. Orang-orang yang wasatiyah itu harus mumpuni dalam keilmuan. Itu kalau dilacak dari akar pemaknaan secara Al-Quran. Baru kemudian kita di sini bisa dibaca-baca, ada Qardawi mendefinisikan wasatiyah, sikap atau sifat moderat. Itu mah kita bisa apa namanya? Bisa memahami sendiri moderat dan seterusnya. Tapi intinya bahwa orang-orang wasatiyah itu harus bisa menjadi penghubung. Makanya ketika ada orang-orang yang khilafah dan seterusnya, kita jangan hanya bisa mencaci maki, kita harus bisa menghubungkan dia, orang-orang khilafiyah itu kemudian menerima tentang nasionalisme. Itulah tugas orang NU. Kalau cuma mencaci maki, mau orok belum bisa. Orok, kayaknya kalau orang-orang Sunda, wasatiyah itu adalah ngambil air tanpa kerupnya, tanpa airnya kerup. Itu orang-orang wasatiyah yang paling susah. Bagaimana karyanya mengambil air tapi kemudian airnya tidak keruh. Itu yang namanya orang-orang Muslim wasatiyah begitu. Jadi bukan duduk di tengah kemudian kita, wah itu salah, itu nggak benar ya Allah. Bukan begitu orang wasatiyah itu. Dia diam tapi dia bisa menjadi penghubung. Orang-orang yang ekstrim tentang khilafah, tentang Indonesia bersyariah, bisa kita ajak sadar kemudian menjadi Islam dalam artian bernegara Indonesia.
Dan konsep itu sebetulnya orang ulama-ulama di luar Indonesia juga belum ketemu konsep itu. Yang ketemu itu ya ulama-ulama Indonesia karena punya pengalaman dijajah ratusan tahun. Sehingga konsep hubul watan minal iman itu menjadi konsep wasatiyah dalam kita bernegara. Jadi saya nitip untuk semuanya, ketika kita menjadi orang Islam wasatiyah, jangan cuma bisa menyalahkan, tapi harus bisa menjadi penghubung antara orang yang menurut kita salah, kemudian berbalik lagi dia kembali menjadi, kalau dia kurang kita tambahkan, kalau dia lebih kita ambil sedikit, lalu kemudian menjadi orang-orang yang tengah-tengah. Makanya ada istilah pada akhirnya mau orang NU semua, pada akhirnya NU pada akhirnya, karena memang wasatiyah itu pasti menang asal dia pandai membahasakan tentang wasatiyah, dan itu persoalan yang paling berat. Lalu kemudian apa sikap-sikap orang-orang wasatiyah? Ada 10 prinsip konsep wasatiyah yang telah ditetapkan menjadi ini hasil rumusan Munas ke-9 MUI di Surabaya itu tahun 2015. Ada 10 orang yang bisa bersifat atau wasatiyah. Pertama, orangnya harus tawasut, sama akar katanya, cuma wajan yang berbeda. Kalau ini wajan tafa'ala, tawassato. Ya tawasut. Mengambil jalan tengah, yaitu pemahaman dan pengamalan yang tidak ifrat tadi itu, dan juga tidak tafrid. Tengah, tapi bukan di tengah doang ya. Tengah, kamu ke pinggir-pinggir, tengah aja dia mah. Bukan. Tugas Anda di tengah adalah menyadarkan yang kelebihan diambil sedikit dengan logika kita, beretorika, yang lebih atau yang kurang kita tambahin, agar kemudian dia juga menjadi tawassul. Yang kedua katanya tawazun, keseimbangan, dan ini kemudian menjadi konsep orang NU juga, yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan baik dunia dan seterusnya. Jadi orang-orang yang namanya tawasul itu membutuhkan ilmu yang panjang. Saya ngasih contoh untuk adik-adik sekalian, mungkin di kelas saya juga sering kasih contoh. Gini, ada sebuah hadis, Imam Muslim meriwayatkan hadis itu dan sahih, tetapi bukan teksnya yang sama, pemahaman. Orang-orang yang sholat atau orang-orang yang berpakaian melebihi, melewati mata kaki, maka pasti dia akan masuk neraka. Teksnya sahih, dan hadis itu sepakat, Imam Muslim mengatakan hadis itu sahih. Buat orang-orang yang wasatiyah, pemahaman itu tidak cukup dengan teks itu, maka dia memerlukan, karena kata Pak Doktor bahwa teks itu bisa banyak maknanya. Makanya kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin itu hadis itu bukan dalam ditaruh tentang pakaian, tetapi babnya bab takabur. Bisa nanti dicek di kitab Riyadhus Shalihin, itu babnya bab takabur, bukan dalam bab pakaian. Ternyata ada latar belakangnya, itu kebiasaan orang Arab untuk menunjukkan kesombongan, keangkuhan dia berpakaian yang melebihi batas mata kaki, ini juga besar, kucing masuk kemari, untuk menunjukkan hebat dia. Nah, ketika itu ditampilkan menjadi pakaian, dikhawatirkan timbul sifat sombongan, maka dilarang berpakaian itu. Tapi orang yang terburu-buru memahami itu langsung teks, maka yang akan terjadi adalah orang sangat takut sekali memakai pakaian melebihi mata kaki. Sehingga kemudian ini kayak orang kebanjiran, dipotong, yang sudah enak dipotong. Hadisnya sahih, ya mau hadisnya sahih. Yang nggak sahih itu pemahaman ente. Jadi pemahaman bukan tentang teks Islamnya. Makanya tentang Islam pertengahan ini untuk kita semua barangkali membutuhkan ilmu yang sangat luar biasa. Harus ilmu yang komprehensif dalam berbagai macam sisi. Jangan terburu-buru. Maka sekarang suka ada istilah Islam sumbu pendek. Ya, pentol korek. Nggak boleh kesulut dikit langsung begitu. Kadang-kadang anak NU sekarang suka begitu juga. Ada membaca share dikit, share. Belum dipikir sama dia udah di-share. Dan itu tanda-tanda orang tidak berilmu gitu. Kalau tanda orang berilmu biasanya
biasanya dia kritis dulu. Kita di pesantren juga diajarkan. Segala sesuatu itu harus kita ada tasawur, tasdik, kita cari informasi dan seterusnya untuk menjadi pemikiran yang kritis. Jadi jangan pernah bisa punya pemahaman yang tawasud, yang wasatiyah kalau kita orangnya terburu-buru. Jangan pernah ada. Jadi orang-orang yang biasanya wasatiyah itu orangnya ketika informasi dia harus olah dulu. Jadi itu barangkali kalau ini mungkin bisa dibaca sendiri tentang 10 prinsip itu bisa dipahami. Intinya berharap sekali kalau kata Buya tadi, kalau untuk menjadi Islam orang yang wasatiyah itu harus banyak ngaji. Tanpa ngaji bohong untuk jadi orang wasatiyah. Karena orang wasatiyah itu membutuhkan ilmu yang banyak. Kalau nggak bisa ngaji, ikutin sama orang yang banyak ilmunya. Jangan ikutin sama orang yang kagetan. Apalagi yang sering takbir mah, dan ikutin itu menjadi takbir sholat. Itu barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, materi yang kedua pada hari ini telah selesai disampaikan oleh guru kita Muhammad Arif Hidayat. Selanjutnya sebelum kita istirahat, ini karena tadi waktunya telat, kita mulai ya. Kita buka ruang sampai 2 atau 3 pertanyaan, atau mungkin juga ada yang ingin berpendapat itu. Angkat tangan, silahkan. 1, 2. Dari ininya nih, dari Wisudawatinya. Mana Wisudawati? Ada 3. Nih Pak Adil.